Nah, betul apa yang diceritakan Bu Lala tadi, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir bagi umat Muslim. Nabi Muhammad juga selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Putri mau bertanya di sini, siapa yang selalu mencuci tangan sebelum dan sudah makan? Hebat, pasti semua selalu mencuci tangan sebelum dan sudah makan ya. Sekarang kita lanjut ceritanya, sudah siap? Lalu Halimah merasa takut dan khawatir. Dia langsung bergegas menghampiri Nabi Muhammad dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi Muhammad?" Dengan wajah cemas. Dengan sangat tenang, Muhammad pun menjawab bahwa ada seseorang yang telah membelah dadanya lalu mengambil jantungnya. Ternyata laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk membersihkan hati Nabi Muhammad agar bersih dan dalam keadaan suci sampai akhir hayatnya. Sekarang kita lanjut ceritanya. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah. Lalu Halimah menyadari bahwa anak ini bukan anak sembarangan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Pada usianya 6 tahun, dikembalikanlah Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Siti Aminah pun sakit dan membuat tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Lalu suatu ketika Siti Aminah merasa perlu membawa Nabi Muhammad ke makam ayahnya untuk berziarah. Kemudian dalam perjalanan pulang, meninggallah Siti Aminah di sebuah kampung bernama Abwa yang berletak di antara kota Mekah dan Madinah. Setelah itu, pulanglah Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu. Ia pulang ke kota Mekah dengan pembantu Rasulullah. Pengasuh Nabi Muhammad pun diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah agar kau tetap sehat. Akan tetapi, pada usianya 8 tahun, 2 bulan dan 10 hari, meninggallah kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian, Nabi Muhammad pun kembali diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Namanya siapa? Abu Thalib. Ketika itu, usianya 12 tahun. Dia mengikuti jejak pamannya yang bekerja sebagai pedagang. Dalam perjalanan, sampailah di negeri Musrok dan berhenti untuk bernaung. Lalu, keluarlah pendeta bernama Bahira. Bahira berkata, "Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini.
Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar, Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. beruntung. Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, Hmm? seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Talib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu. Karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Anak-anak, itulah cerita Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Nah, dari cerita tersebut kita bisa ambil pelajarannya loh. Yang pertama, beliau sejak kecil telah mengalami berbagai cobaan dalam hidupnya. Lalu menjadi yatim selagi dalam kandungan ibunya. Lalu bekerja keras untuk membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Nabi Muhammad dari kecil tetap tegar dan sabar menjalani hidupnya tanpa ayah dan ibu. Semoga kita bisa mengikuti sifat Nabi Muhammad SAW ya, seperti sidik atau jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah cerdas. Sekian cerita dari Gulale dan Bu Putri. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.